Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Mendrawan selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengemasan dan Penyimpanan. Izinkan kami dari kelompok 3 melakukan presentasi hasil dari diskusi kami mengenai pendugaan umur simpan menggunakan metode ASLT, pendekatan Arrhenius pada snack nori analog daun pepaya. Sebelumnya, izinkan anggota kelompok kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Audrin dengan NIM akhir 02, lalu ada Delis dengan NIM akhir 06, ada Nida Uzlah dengan NIM akhir 16, lalu ada Devin Aura dengan NIM akhir 20, lalu ada Aura Agustina dengan NIM akhir 29, dan yang terakhir ada Nagita Aulia dengan NIM akhir 111. Jadi di sini yang pertama itu ada desain eksperimen, meliputi identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Mengetahui bagaimana penyimpanan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi umur simpan produk snack nori analog dan pepaya menggunakan metode ASLT model Arrhenius. Lalu hipotesis penelitiannya yaitu diduga bahwa suhu penyimpanan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi umur simpan produk snack nori analog dan pepaya berdasarkan metode ASLT model Arrhenius. Di sini rancangan perlakuannya yaitu yang pertama ada suhu penyimpanan dengan 3 taraf pada suhu 25 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan 45 derajat Celcius. Lalu lama penyimpanannya itu 0, 5, dan 10 hari. Lalu di sini ada rancangan percobaan. Rancangan percobaan itu ada dua, yaitu menganalisa respon kimia kadar air dan respon mikrobiologi dengan metode TPC dalam produk snack nori, analog, dan pepaya. Lalu rancangan responnya itu, yang pertama ada respon kimia untuk menentukan kadar tanin, kadar protein dengan metode Gjeldal, kadar lemak dengan metode Socrates, kadar karbohidrat pati dengan metode Loop School, dan kadar air dengan metode gravimetri. Lalu respon mikrobiologinya sendiri itu menggunakan metode TPC, dan respon organoleptiknya itu dilakukan pada snack nori analog dan pepaya sendiri dengan parameternya itu warna, tekstur, dan aroma, menggunakan uji hedonik skala 1-6 dengan 30 panelis tidak terlatih. Selanjutnya itu metode penelitian itu terdiri dari tahap yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Pada penelitian pendahuluan itu dilakukan analisis kadar tanin pada daun pepaya yang dilakukan perebusan dengan ditambahkan daun jamu biji sebanyak 2,63 gram, 8,29 gram, dan 11,0 gram dalam 100 gram daun pepaya. Lalu penentuan formulasi snack nori analog daun pepaya dengan perbandingan agar-agar bubuk dan gliserol dengan respon uji organoleptik. Lalu penentuan titik kritis dari produk snack nori analog daun pepaya. Pada penelitian pertama itu pendugaan umur simpan dari produk snack nori analog pada suhu penyimpanan tertentu dengan interval waktu 5 hari selama 10 hari. Responnya yaitu kadar air dan TPC. Lalu pada rangsangan analisis, itu pendugaan bersimpan itu menggunakan metode ALST dengan model Arrhenius berdasarkan pengukuran laju penurunan dengan parameter kadar air dan uji mikrobiologi sehingga diperoleh konstanta penurunan mutu atau K. Nah, setelah diketahui besarnya konstanta penurunan mutu, itu maka dilanjutkan dengan perhitungan umur simpan LTS sehingga dapat diketahui berapa lama umur simpan produk tersebut. Selanjutnya ini ada bagian rancangan analisis dan hasil analisis kimia yang dapat dilihat pada slide. Sedangkan tentuan titik kritisnya berdasarkan uji organoleptik dengan skala menolak panelis, yaitu skala 3 dari 1 sampai 6, dengan populasi menolaknya lebih dari 50%. Kemudian di sini pada hari ke-13 telah ditunjukkan penurunan mutu sehingga dilakukan pengujian kadar air dan juga TPC. Next. Nah, ini merupakan hasil dari pengujiannya di mana kadar air pada hari ke-0 yaitu 2,94%, hari ke-13 6,23%, dan TPC-nya hari ke-0 290 CFU per mili, dan hari ke-13 1300 CFU per mili. Kemudian dilakukan pengumpulan dan tabulasi data dari hasil pengujian kadar air dan juga diplotkan kepada kurva sehingga diperoleh persamaan regresi linier dengan bentuk Y sama dengan A plus BX, dengan Y adalah nilai analisis, A adalah nilai analisis saat mulai disimpan, dan B laju penurunan mutu, dan X waktu simpan dalam hari. Next. Selanjutnya untuk order reaksi digunakan terlebih dahulu order 0 dan order 1, di mana order 0 ini merupakan data hasil pengujian dan order 1 merupakan bentukan dari order 0. Kemudian data dari masing-masing order ini diplotkan ke dalam kurva sehingga masing-masing sukunya diperoleh persamaan regresi linier. Next. Nah, setelah itu untuk menentukan order reaksi mana yang digunakan dilihat dari nilai R kuadrat, di mana pada kadar air digunakan order 1 karena nilai R kuadrat pada suhu 25 dan 35 derajat Celcius itu lebih besar di order 1, sehingga digunakan order 1. Next. Selanjutnya, data tersebut dibuat tabulasi datanya dan juga dibuat kurva antara hubungan 1/T dengan lengkap parameter air. T di sini merupakan suhu dalam bentuk Kelvin, sehingga setelah diplotkan dalam kurva diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan minus 1552,3X plus 1,9717 dengan R kuadrat sebesar 0,8949 dengan nilai slope minus 1552,3 dan interceptnya 1,9717. Kemudian dilakukan penentuan nilai energi aktivasi berdasarkan persamaan yang diperoleh, maka nilai minus E per R yaitu B, di mana B-nya minus 1552,3 dan R sama dengan 1,986 kal per mol K, sehingga diperoleh EA atau energi aktivasinya sebesar 3082,87. Kemudian nilai interceptnya ini merupakan nilai dari ln KO, dan ln KO sama dengan A, sehingga KO-nya itu sama dengan E pangkat 1,9717 dan KO sama dengan 7,1829. Selanjutnya, untuk perhitungan konstanta Arrhenius dilakukan dengan persamaan K sama dengan 7,1829 dikali E pangkat minus 1552,3 dikali 1/T. Nah, suhunya itu diubah dulu ke Kelvin, sehingga diperoleh nilai K pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 0,0393, suhu 35 derajat Celcius yaitu 0,0465, dan suhu 45 derajat Celcius yaitu 0,0544. Next.
Selanjutnya, prediksi umur simpan dilakukan dengan melalui rumus umur simpan sama dengan nilai titik kritis kadar air dikurangi nilai kadar air awal dibagi K, sehingga diperoleh pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 83,71 hari umur simpan, suhu 35 derajat Celcius yaitu 70,75 hari, suhu 45 derajat Celcius yaitu 60,48 hari. Nah, selanjutnya, karena ini menggunakan ordo 1, maka persamaan kinetika untuk ordo 1, yaitu TS sama dengan ln Q0 dikurangi QS per K, di mana Q0 ini merupakan kadar air awal, dan QS itu merupakan nilai titik kritis kadar air, di mana Q0-nya itu 2,94 dan QS-nya 6,23, sehingga diperoleh umur simpannya pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 19,08 hari, 35 derajat Celcius yaitu 16,13 hari, dan 45 derajat Celcius yaitu 13,78 hari. Selanjutnya mengenai untuk total plate count atau TPC, di sini sebelumnya dilakukan pengumpulan dan tabulasi data. Yang selanjutnya akan dilanjut dengan diplotkan dan lalu dibuat kurva sehingga terbentuknya persamaan regresi linearnya, yaitu Y sama dengan A plus BX, yang mana Y sama dengan nilai analisis, dan A merupakan nilai awal saat pengumpulan, B merupakan laju persamaan mutu, dan B merupakan waktu simpan baru. Next. Dan selanjutnya dilakukan penentuan ordo reaksi, yang mana untuk ordo 0 merupakan dari tabel sebelumnya. Selanjutnya sedangkan ordo 1 itu turunan dari ordo 0 yang akan dilakukan proses diplotkan dan dikurvakan sehingga termunculnya regresi linearnya. Next. Selanjutnya dilakukan penentuan ordo reaksi, di mana berdasarkan tabel hasil perhitungan persamaan regresi linear TPC diketahui bahwa koefisien determinasi R ordo 1 itu lebih besar dibandingkan dengan ordo 0 pada suhu 25 derajat. Akan tapi pada suhu 25 dan 45, koefisien determinasinya menunjukkan bahwa ordo 1 lebih besar dibandingkan dengan ordo 0. Dengan demikian, maka penentuan umur simpan berdasarkan parameter total TPC dilakukan menggunakan model ordo 0 pada suhu 35 dan 45, serta model ordo 1 pada suhu 25 derajat. Next. Lalu selanjutnya berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dilakukan proses diplot lalu dikurvakan untuk menentukan hubungan antara satu partai dengan lengkap parameter total TPC, lalu diplotkan dan dikurvakan sehingga munculnya persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan negatif 2155,3X plus 10,25 dengan nilai R square sebesar 0,975, yang mana di sini nilai slope itu negatif 2155,3X dan dengan nilai intercept 10,252. Next. Selanjutnya dilakukan penentuan nilai energi aktivitas. Di sini berdasarkan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 2155,3X plus 10,25 dengan R square 0,97. Selanjutnya di sini nilai slope itu berhubungan dengan EA per R. Di sini mana EA per R sama dengan negatif 2155,3, di mana di sini R-nya merupakan rumusan umum plus konstan, yaitu 1,986. Selanjutnya dimasukkan dengan rumus EA sama dengan negatif 2155,3 kali 1,986, sehingga menghasilkan nilai energi aktivitas negatif 90,62. Selanjutnya di sini untuk nilai ln ko itu sama dengan 10,25. Lalu untuk ko-nya sama dengan E pangkat 10,252 sehingga menghasilkan nilai ko-nya 28339,1636. Selanjutnya perhitungan cos data Arrhenius. Di sini untuk rumusnya ln ko sama dengan 10,25 yang nantinya sudah kita temukan di hasilnya bahwa 28339,1636 itu adalah ln ko. Nah, selanjutnya masukkan rumus bahwa K sama dengan KO kali E pangkat EA per RT. Di sini ko-nya 2833,163 dikali E pangkat negatif 2155,4 pangkat 1 per 4, 1 per T. Nah, selanjutnya untuk suhu 25 yang sebelumnya diubah pada suhu Kelvin, ditemukan hasilnya itu 20,47 K. Lalu pada suhu 35 derajat ditemukan dengan hasil 25,589 dan pada suhu 45 ditemukan hasil dengan nilai 32,27 K. Lalu untuk prediksi umur simpan, di sini bahwa kita sudah ketahui bahwa jumlah total plate count kritis yang digunakan sebagai batas penelitian umur simpan snack nori analog dari daun pepaya adalah 1,30 kali 10 pangkat 3. Sehingga untuk penentuan umur simpannya dilakukan menggunakan persamaan rumus berikut. Umur simpan sama dengan nilai titik kritis TPC dikurang nilai kadar air TPC dibagi K. Sehingga adapun untuk suhu 25 derajat ditemukan hasil 49,34 hari, dan pada suhu 35 derajat ditemukan hasilnya 39,601 hari, dan pada suhu 45 derajat ditemukan umur simpannya pada 31,30 hari. Next. Baik, untuk rekomendasi dari penyimpanan nori ini, yang pertama ada dehidrasi awal, yaitu nori dikeringkan hingga kadar air rendah, yaitu kurang dari 5% untuk menghambat kerusakan kimia dan pertumbuhan mikroba. Lalu yang kedua yaitu pemilihan dari jenis kemasan. Yang pertama ada aluminium foil yang sangat direkomendasikan karena melindungi dari kelembapan, oksigen, dan cahaya, memperpanjang umur simpannya hingga 137 hari. Yang kedua ada plastik polypropylene, bisa digunakan tapi daya tahan lebih rendah, yaitu 94 hari. Lalu yang ketiga ada suhu penyimpanan, yaitu simpan pada suhu rendah, kurang dari 5 derajat Celcius untuk memperpanjang umur simpan hingga 9 bulan. Lalu yang terakhir ada kondisi atmosfer, yaitu menggunakan atmosfer nitrogen atau vakum oksigen yang sangat dianjurkan agar nori lebih awet dan tidak cepat tengik.
Lalu selanjutnya ada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian parameter air dipilih sebagai indikator kritis dalam penentuan umur simpan snack nori analog dan pepaya karena memiliki nilai energi aktivasi terendah, yaitu 308,287 kalori per mol, sehingga paling sensitif terhadap perubahan suhu selama penyimpanan menggunakan metode ASLT, pendekatan Arrhenius, diperoleh umur simpan produk sebesar 83,71 hari pada suhu 25 derajat Celcius, 70,75 hari pada suhu 35 derajat Celcius, dan 60,48 hari pada suhu 45 derajat Celcius. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu penyimpanan, maka semakin cepat juga laju kerusakan mutu yang ditandai dengan peningkatan kadar air sehingga umur simpan produk semakin pendek. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.